Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, bagi teman-teman semua. Semoga sehat selalu. Oke, di sini gue mau sharing tentang Camshape atau Noken As Master Cam. Apakah dengan mengganti Noken As bisa merubah tenaga gitu? Katanya ya memang iya bisa merubah, dan gue pengen coba eksperimen gitu. Di hadapan gue ini di sini ada kemarin gue beli Noken As Camshape punyanya BRT Master Cam, BRT Professional Racing Camshape. Nah, BRT di sini banyak sih macamnya. Ada yang tipe S, tipe T, sama tipe R. Nggak tahu lah. Yang ada juga yang buat tipe yang buat balapan itu. Nah, di sini gue beli buat Fictionku ini tune up T29 atau T2. Sebenarnya T2 sama T29 itu nggak beda jauh. Soalnya T29 ini Master Cam ini dia revisian dari T2. Nah, itu. Oke, coba kita buka aja lah ya. Sini kita ada sebentar spesifikasinya, ada Noken As-nya, terus ada stiker BRT Racing Team. Oke, kita coba bahas ini dulu lah. Nah, ini kertas ini tuh fungsinya buat agar kita tahu spesifikasi Noken As Racing yang kita beli. Nah, ini dia T29 revision tanggal 27 bulan 5 2019. Nggak tahu ini revisiannya, nggak tahu pembuatannya. Nah, di sini modelnya Jupiter MX atau R15 sama aja ya. Jupiter MX, R15 atau Saber, Vixen Old, Vixen New sama itu. Terus tipenya tune up, kodenya roller. Nah, di sini sebenarnya gue nggak terlalu mengerti ya tentang spesifikasi Noken As ini. Cuma ya gue tahu sedikit-sedikit lah bahasanya Noken As. Sini Noken As yang gue beli itu mempunyai exhaust durasinya 234 derajat exhaustnya, terus overlapnya 23 derajat, intake durasinya 237 derajat. Nah, exhaust ini dia membuka 41 derajat sesudah TMB dan naik sampai dengan puncaknya 7,78 mm lift dari lift dari Noken As-nya, terus menutup sampai dengan 13 derajat setelah TMA. Nah, terus kemudian di sini ada intake duration. Ya, rocker arm mulai menekan klep 10 derajat sebelum TMA, menekan sampai pada puncaknya 7,94 derajat 7,94 mili, terus menutup sampai dengan 47 derajat setelah TMB. Nah, begitu. Kalau nggak salah begitu ya. Kalau ada yang tahu coba revisi lah. Soalnya saya juga masih belajar ya kan. Masih rada-rada bingung soal beginian. Di sini juga ada overlap. Overlap itu 23 derajat. Nah, jadi di sini overlap itu posisinya ketika kedua klep itu membuka. Nah, di sini terjadi pembiasan bahan bakar. Nah, semakin besar overlap, maka pembiasan akan semakin sempurna. Nah, makanya kenapa Noken As Racing itu dia lebih mantap di putaran atas begitu. Di sini juga ada LCA. LCA itu batas jarak antara puncak lift X sama lift intake. Nah, di sini ini durasinya. Yang saya tahu begitu. Terus di sini juga velocity, gue nggak terlalu mengerti. Acceleration yang jelas itu velocity itu kalau nggak salah kayak sejenis itu ya, aliran udara tahu. Acceleration
entah diagram apa ini. Terus cam profil ini, nah bisa dibayangkan lah di sini nih. Nah, cam profil dari kedua sisi ini kita ukur. Nah, terus sini juga ada catatan, cam ini dirancang untuk baca aja sudah didesain sebagai pengganti cam 2 kan. Oke, pengaplikasiannya di sini ada ukuran klep itu yang direkomendasikan ya. Klep in minimal itu 19 mm sampai dengan 20 mm. Yang X-nya minimal 17 mm sampai dengan 22 mm. Kemudian di sini ada bor atau kita bilang cc lah ya, atau ukuran piston. Ukuran piston itu minimal 57 sampai 63 mili. Kompresi rasio 12,5 banding 1 minimalnya. Valve spring atau perklep standar juga gak apa-apa. Muffler atau knalpot standar atau racing gak apa-apa. Porting polish ini gak ada penjelasannya. Pengapian, nah di sini pengapian yang direkomendasikan BRT adalah Power Max dan iMax series Juken 5. Nah itu kurang lebih atau salah, ada yang salah coba revisi, komen di bawah ya guys ya. Kita sama-sama belajar, haha. Oke, kita langsung ke nokenasnya aja lah. Kita buka dulu. Ini dia BRT T2 ya. Oke. Nah, perbedaannya itu adalah yang paling jelas itu tentu pada ini liftnya. Perbedaan antara T2 sama standar nih tuh beda jauh kan. Profil camnya juga beda jauh, makanya kalau kalian mau ganti nokenas yang racing ini ya kalian harus setel ulang setelan klepnya setel ulang. Nah, yang tadi saya bilang overlap itu ini. Jadi ketika dua rocker arm itu menekan dan membuka secara bersamaan si klepnya itu in dan X-nya membuka di sini. Tapi kalau dia sudah memutar ke sini, yang in menutup, yang X membuka, terus muter gitu. Nah, jauh sih perbedaannya sih. Dan yang pasti ini sangat signifikan ya, perubahannya pasti ya. Soalnya perbedaannya jauh banget. Itu aja sih untuk perbedaan dari kedua noken standar sama racing ini dari BRT. Cam profil beda jauh, terus lip juga beda kan. Durasinya tentu ini lebih gemuk, ini lebih kurus. Oke. Gue mau pasang dulu ya, nanti saya jelasin lagi. Nanti saya coba dulu noken as ini. Oke guys, yuk. Oke, kita balik lagi ya. Kemarin gue nggak langsung bikin video sih, soalnya ada sedikit penyesuaian setelan gitu, setelan klepnya, terutama di bagian setelan klep. Nah, jadi gini, gue kan waktu itu kan langsung tuh dari setelan standar celah klepnya 0,5 in dan 10 X kan gitu. Gue pakai setelan itu, rupanya pemasukan udaranya itu terlalu kencang, maksudnya terlalu banyak gitu, dan kekurangan bahan bakar. Kan di sini kan gue pakai ECU yang standar, jadi kayaknya kekurangan bahan bakar gitu, kayak masih kurang dari penambahan CO waktu itu plus 8 gitu. Ternyata masih kurang. Di businya pun dia kelihatan putih banget, padahal setelan ini, nah setelan apa namanya ini teh,
setelan angin lah ya. Setelan anginnya itu udah dimasukin ke dalam gitu, udah bener-bener mentok, dan tetap aja dia tuh masih kurang bahan bakar. Dan gue berpikir kan, gimana ini caranya nih. Nah, gue cobalah tes buka lagi headnya, di setel. Yang pertama itu gue setel dirubah setelnya ke 10 in dan 15x. Nah, gue coba lagi kan, tes, dan rupanya dia masih kurang, sedikit kurang lagi, masih kurang. Jadi atasannya itu pengap karena kekurangan bahan bakar tadi kan. Mau nggak mau lah gitu, harus pakai Juken 5, ya tunggu dulu kan gitu kan, daripada istilahnya no connection nggak kepake, tenaga kurang memuaskan. Jadi gue coba lagi itu yang innya 0,15 mili dan yang X nya 0,20 mili. Itu benar-benar renggang banget, dan gue pikir wah kayaknya ini bakal ngeletrek banget ini kayaknya gitu kan. Dan gue coba terus pakai setelan segitu, coba, dan itu ngeri sumpah. Atasannya ngeri, pokoknya apa ya, semua tenaga tuh kayak yang di atas gitu. Di bawah itu memang sih dia loyo banget. Kalau misalkan kalian misalnya kayak balapan gitu dari RPM yang rendah, ya kalian bakal ketinggal. Tapi kalau coba kalian dari RPM pertengahan kayak 5.000, itu 5.000 sampai 6.000 ke atas, itu sadis itu tarikannya. Nah, disitulah gue dapet setelannya. Dan setel ininya pun, setel anginnya pun gampang. Mau setelan basah, mau kering, mau coklat bata bisa. Nah, di sinilah letak kesulitannya waktu kemarin. Dan sekarang gue ini udah punya setelannya, udah dapet. Dan waktu itu businya kayak gini nih. Nah, itu businya kayak gitu, gue kemarin fotoin. Nah, ya udah, setelah gue pakai, dan perkiraan gue kan bakal ngeletrek banget, dan rupanya nggak terlalu ngeletrek gitu ya, segini, nggak terlalu berisik dengan celah yang jauh gitu kan, 0,20 coba, tapi suaranya masih terdengar nggak kasar gitu, masih halus lah segini mah. Oke, kita coba ya langsung ya suaranya nih. Oh iya, gini guys, jadi motor gue tuh stang sehernya udah kena ya. Jadi kalian harus bisa bedain mana suara stang seher, mana suara dari klep. Nih gue tutup knalpotnya. Nah, halus kan, ini halus loh, dengan celah serenggang itu, tapi ini masih bisa halus. Itulah hebatnya BRT bang, sadis. Ini bukan endorse ya. Oke, kita coba geber. Suaranya pun tambah sangar, ngering sumpah. Sadis gak sih? Gitu. Oke, gitu aja dari gua. Wassalam.